Biologi bersama saya Bu Emma. Seperti biasa, untuk ruang lingkup kita persiapan UNBK itu sesuai yang disampaikan oleh pemerintah. Ruang lingkupnya meliputi ada 4 hal: keanekaragaman hayati dan ekologi, kemudian struktur dan fungsi makhluk hidup, biomolekuler, kemudian genetika. Yang pertama ini di kelas 10, ini di kelas 11, dan dua ini di kelas 12. Untuk pertemuan pada kali ini, Ibu akan membahas tentang ruang lingkup keanekaragaman hayati dan ekologi. Dan pada materi ini, hal yang harus kalian kuasai ada 2 hal, yaitu kalian harus kuasai ciri-ciri kelompok makhluk hidup serta tingkat keanekaragaman hayati. Nah, 2 hal ini yang kadang sering keluar di soal-soal di pembahasan UN. Untuk keanekaragaman hayati, terutama ciri-ciri kelompok makhluk hidup, kalian harus kuasai makhluk hidup yang harus kalian pelajari. Itu ada beberapa, yaitu pertama virus, monera, protista, fungi, animalia, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tentang tingkat keanekaragaman hayati, ada gen, jenis, ekosistem, dan kita lihat penjelasannya. Nanti contoh soal untuk yang materi keanekaragaman hayati yang tentang ciri-ciri, biasanya nanti ada soal yang hampir serupa seperti ini ya. Apabila kalian memenuhi contoh soal, jenis penyakit di bawah ini yang disebabkan oleh virus adalah ABCDE. Nah, kalian dalam menghadapi soal itu harus menguasai kata kuncinya dulu. Di soal ini kata kuncinya adalah virus. Nanti kalau di soal bakteri atau fungi dan sebagainya, maka kalian mereview memori ke kata kunci tersebut. Pada soal ini adalah tentang kata kuncinya adalah virus. Maka kita mereview apa itu virus. What is a virus? Virus itu kata dasarnya adalah virion. Yang mana disebut virion karena dia sebagian besar kalau terkena virus itu dia menyebabkan penyakit. Virus berasal dari bahasa Latin virion, yaitu racun. Nah, ada 2 pendapat. Virus itu ada yang mengkategorikan dia adalah makhluk hidup, ada yang dia mengkategorikan bukan makhluk hidup. Dia mengatakan bukan, yang bagi kelompok yang mengatakan dia bukan makhluk hidup karena virus itu memiliki ciri-ciri yang mana tidak seperti makhluk hidup. Contohnya dia bisa dia bisa membentuk partikel. Manakala dia tidak ada host, maka dia akan membentuk partikel. Dia akan mengkristal. Kemudian ada sebagian dia berpendapat bahwa virus itu adalah makhluk hidup karena dia mampu bereplikasi. Namun dengan catatan, si virus ini akan bereplikasi atau bereproduksi apabila dia bertemu dengan inang yang cocok sebagai host spesies. Kalau dia tidak ketemu dengan inang atau sebagai host spesies, dia tidak akan bereplikasi atau tidak akan hidup. Maka virus itu dikategorikan adalah parasit intraseluler obligat. Virus itu terdiri dari beberapa bentuk, nanti tergantung jenis virusnya, ada yang bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Nah, seperti ini. Nah, virus secara umum begini ya, ada kulit, ada isi-isinya itu berupa asam nukleat. Nah, virus beda dengan makhluk hidup karena virus itu asam nukleatnya kalau tidak DNA, RNA salah satu, tidak dua-duanya. Kalau secara umum makhluk hidup memiliki dua-duanya, DNA dan RNA. Seperti kita itu memiliki DNA dan RNA. Kalau di virus tidak, jadi DNA saja atau RNA saja, itu tergantung virusnya. Kemudian ini bentuk-bentuk virus, ini virus bentuk T, terus ini yang sedang mungkin ini virus corona, seperti matahari, bukan seperti dia yang sedang lagi jadi artis. Nah, virus itu dikatakan tadi adalah makhluk hidup karena dia mampu bereplikasi. Tapi tadi kalau ada inangnya, maka kenapa virus corona kita dianjurkan oleh pemerintah itu berdiam diri di rumah, tidak keluar di rumah karena kita jangan sampai si virus itu mencari tempat untuk dia hidup. Jadi dia dibiarkan untuk menjadi partikel, tidak akan bereplikasi. Maka bagaimana perkembangannya virus? Virus itu berkembang biak atau bereplikasi itu bisa dengan 2 hal, dengan litik dan dengan lisogenik atau siklus litik atau lisogenik. Nah, kalian itu tidak perlu menghafalkan bagaimana litik, bagaimana lisogenik. Ini ada kata kuncinya yang nanti Ibu jelaskan. Yang pertama adalah litik. Virus akan berkembang biak salah satunya yaitu dengan siklus litik. Siklus litik. Pertama, si virus mencari host spesies. Setelah ketemu, maka nempel.
gaulnya di biologi. Setelah nempel, si materi genetik tadi, DNA atau RNA-nya dimasukkan, bahasa gaulnya injeksi, diinjeksikan. Tentu setelah diinjeksikan ini partikelnya kosong, maka virus akan mati. Nah, pathogenesisnya masuk di sel inangnya. Setelah masuk, maka materi genetik sel inang, misalnya manusia, itu dia akan kalah oleh materi genetik yang dari virus. Apabila daya tahan si sel inang ini tidak kuat, maka materi genetik kita kalah. Yang terbentuk adalah sintesis dari materi genetik dari virus. Dia akan membentuk kepala, ekor, badan, dan semuanya dia akan bertambah banyak, namanya fase replikasi. Kemudian virus akan mengalami perakitan, jadi yang kepala, ekor seperti halnya kita itu dia akan menyusun menjadi sebuah bangunan dan dia akan mengalami pendewasaan. Setelah dewasa dia akan keluar dengan cara memecahkan, melisiskan inangnya. Untuk apa? Untuk dia mencari hospes lagi biar dia bisa bertahan hidup. Nah, dia memecahkan, bahasa gaul di biologi adalah litik atau lisis, maka siklusnya namanya adalah siklus litik. Nah, kalian kata kuncinya di sini, dia mengalami pecah, lisis, maka namanya siklus litik. Yang kedua, virus untuk berkembang biak bisa dengan cara siklus lisogenik. Lisogenik, kata kuncinya yang kalian pegang adalah ada kata-kata gen. Maka caranya si virus ini mencari tempat dia hidup. Kemudian dia menyuntikkan DNA-nya. Tadi tahap pertama ini namanya menempel, itu bahasa gaulnya, atau absorpsi. Setelah absorpsi dia kosong, dia tidak berguna lagi. Maka yang dia suntikan masuk ke sel inangnya. Nah, dia dengan cara, kalau yang tadi dimasukkan di sel, kalau ini dengan cara menyisipkan di gennya. Nah, gen ini tentunya ada di dalam sel manusia. Di dalam lidahnya manusia ya ada makhluk hidup lain. Nah, tentu si makhluk hidup perlu tumbuh berkembang biak. Maka saat sel itu tumbuh, makhluk hidup itu tumbuh berkembang biak, si sel ini berkembang banyak, artinya gen pun bertambah banyak. Dengan otomatis virusnya juga ikut berkembang. Semakin kita berkembang biak selnya, semakin banyak pula gen, semakin banyak pula gen yang tersisipi oleh virus. Maka ini terus saja makin banyak. Ini bisa terjadi di, contohnya adalah penyakit AIDS. Jadi kenapa penyakit AIDS menurun sampai mungkin 7 turunan? Karena itu tadi dia terus saja mereplikasi di dalam gen suatu sel, di dalam makhluk hidup. Jadi kalau titik kata kuncinya dia melisiskan ini. Nah, kalau lisogenik kata kuncinya adalah gen. Saya kalian tidak perlu untuk menghafalkan detail kata kunci yang kalian pegang. Nah, kemudian kita mempelajari Allah itu menciptakan suatu makhluk itu pasti juga ada manfaatnya. Tentu juga virus ternyata setelah diteliti oleh ilmuwan dia juga bermanfaat. Jadi peranan virus selain merugikan, yaitu banyak dia merugikan karena dia hampir semua menyebabkan penyakit. Yang kedua dia juga bisa menguntungkan, yaitu karena virus bisa untuk dipakai untuk pembuatan vaksin, untuk selain itu untuk pembuatan antitoksin dan sebagainya. Nah, ini kalian kalau membahas silakan kalian buka di materi kelas 11. Untuk selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, ini Ibu lihat itu sering banget keluar ya di contoh-contoh soal UN atau kemarin USBN ini keluar ya. Biasanya begini model contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar bla 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 bla. Terus ditanyakan keanekaragaman pada gambar itu merupakan keanekaragaman tingkat apa? Gen, jenis, populasi, ekosistem atau bidang. Kata kuncinya adalah tingkat keanekaragaman. Apa itu sebenarnya keanekaragaman? Begini. Keanekaragaman hayati berarti yang beraneka adalah makhluk hidupnya. Yang beraneka apa? Bisa tingkat gen, bisa tingkat jenis atau spesies, juga bisa tingkat komunitas ekosistem. Yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen. Ibu sering menyampaikan kalian kalau di biologi juga bisa menghafal. Lihat kata kuncinya gen. Berarti yang beraneka adalah gennya. Gen itu ada di spesies. Artinya apa? Keanekaragaman gen itu terjadi pada satu spesies. Maka nanti kalau ada soal di gambar muncul spesiesnya sama, tapi variasinya berbeda.
Contoh, misalnya bunga mawar. Nanti di gambar apa? Ada bunga mawar merah, ada mawar putih, ada mawar kuning, yang semuanya adalah sama-sama mawar. Contoh lagi, mungkin anjing, ada anjing bulldog, doberman, dan sebagainya. Contoh sama-sama ayam. Ayam ada yang piala bergerigi, ada yang sambal dan bila. Nah, contohnya begini. Kalau ditanyakan di soal ada gambar demikian, ini berarti sama-sama mawar, yang berbeda tuh warnanya, ini jelas tingkat gen. Ini sama-sama ayam. Lihat pialnya ini beda, ada yang bergerigi, ada yang seperti ini. Nah, ini macam-macam ayam tapi satu jenis tapi beda variasi, ini namanya tingkat gen. Kalau muncul ini saja tingkat gen, tapi kalau dua ini muncul berarti juga bukan tingkat gen. Lalu tingkat apa? Kalau ini dua muncul, maka tingkat selanjutnya adalah tingkat jenis. Apa itu keanekaragaman hayati? Tingkat jenis yang kalian pegang kata kuncinya. Yang beraneka ragam adalah jenisnya, spesiesnya. Apa itu spesies? Nah, sekarang kalian lihat dulu apa itu spesies. Spesies itu bukan individu, beda. Spesies itu apabila ada dua individu melakukan perkawinan menghasilkan keturunan yang fertil. Mungkin ada dua individu. Ini ada dua individu, ada ayam dan ada bebek yang melakukan perkawinan bisa. Tetapi dua individu melakukan perkawinan tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil, cuma bisa kawin tapi tidak bisa menghasilkan keturunan fertil. Maka dia bukan tingkat spesies, tidak tingkat satu spesies. Nah, kalau yang tingkat spesies, keanekaragaman tingkat spesies berarti spesiesnya macam-macam yang tidak bisa menghasilkan keturunan meskipun bisa kawin. Misalnya di sini gambarnya ada macan, kucing, ada singa. Mungkin singa dengan macan bisa kawin, tapi tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil, maka dia tidak satu spesies. Maka disebut keanekaragaman tingkat spesies. Nah, maka dari itu kalau yang ini muncul di soal hanya ini saja, itu namanya keanekaragaman tingkat gen. Kalau ini kok muncul dengan itu di soal, maka keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Selanjutnya, keanekaragaman yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, yang berarti beraneka ragam adalah ekosistem. Kata kuncinya apa? Ekosistem. Ibu selalu mengatakan sama kalian, tidak usah menghafal detail. Yang kalian pegang kata kuncinya, ekosistem berarti ada sistem dan eko. Eko itu kalau di biologi adalah lingkungan. Apa maknanya? Suatu sistem, yaitu di sini adalah interaksi antara makhluk hidup dan pasti ada lingkungan. Maka kalau ada soal, kalau itu menyatakan ada lingkungannya atau gambar yang menyatakan backgroundnya ada lingkungannya, berarti langsung kalian pilih langsung adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Contohnya begini. Nah, ini ada makhluk hidupnya, kemudian ada lingkungannya. Ini ada makhluk hidupnya, ini ada lingkungannya. Kalau ini muncul di gambar, ini berarti keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Karena ada ekonya, apa eko? Lingkungan. Ini ada keanekaragaman hayati sungai, danau, terus kebun teh, kebun jati. Ya, demikian dua hal yang sudah kita bahas tadi, yaitu keanekaragaman hayati dan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam sukses, salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum.